Halo teman santai, ketemu lagi bareng gue Fadli Jackson di Curhat Santai. Santai bareng gue, channel teman santai. Kenapa gue berpakaian rapi seperti ini? Nah, karena berkaitan dengan bintang tamu yang akan diundang episode kali ini. Mau tahu siapa? Lihat aja langsung di profilnya. Swipe up. Yes, itu dia tadi teman santai. Udah lihat profilnya seperti apa? Bintang tamu kita spesial banget hari ini. Luar biasa. Gue berada di ruangan kantornya gitu. Langsung aja nggak pakai berlama-lama. Ini dia Pak Sarman Simanjora. Luar biasa. Biasa nge-host loh berarti. Baru disebutin Sarman, baru mau sebutin nama berikutnya. Terus kalau ada marga Simanjora begitu, kira-kira feelingnya dari mana? Kayaknya dari Sunda, Pak. Enggak. Dari Medan, Pak. Sunda bagian utara. Iya, betul. Tapi ntar dulu sebelum kita mulai nih, kira-kira Fadli ini kan mau ucapan dulu nih, terima kasih udah diundang channel santai bareng gue untuk hari ini, episode kali ini. Gitu. Terus juga kita nyapanya ke penonton ini namanya teman santai. Teman santai. Ya saya juga kebanggaan juga nih bisa ketemu dengan salah satu ikon daripada legend dunia. Dan saat ini diakui hanya Michael Jackson Indonesia. Amin. Siapakah dia? Beliau nih pemirsa semuanya. Aduh, lagi nggak pakai nih. Hari ini lagi santai, jadi nggak pakai Michael Jackson. Fadli Jacksonnya lagi nggak pakai. Kalau dipakai bayar. Wah, bahaya. Kita yang bayar, Pak. Hah? Kita yang bayar kalau Kita Bapak bayar. pakai itu, Pak. Boleh juga tuh, asik ya teman santai. Jadi Michael Jackson apa Fadli Jackson yang gini nih? Nah, sebelum kita mulai nih, Fadli ini kan nih obrolan santai nih, santai bareng gue di spesial episode Curhat Santai. Manggilnya apa nih? Pak, Om, kalau kita ini anak Medan, abang lah. Abang ya? Bang aja. Berarti manggilnya ayah aja. Teman santai gue kalau misalnya ngelihat yang sosok seperti figur begini nih, gue jadi langsung ingetnya ayah gitu kan. Ayah. Lagu Lagu itu dong. Nah itu. Ya, jadi ketahuan kita nih. Iya kan? Jadi tahu kita angkatan berapa ya? Iya. Dari Lagi lagunya, mudah-mudahin nih. Lagi mudahin Bang, lagi mudah-mudahin. Kita angkatan The Mercies kita. Dikasih tahu lagi teman santai keluhnya. Ada Deloitte, ya kan? Benar. Ada apa lagi? Kisah kasih di sekolah. Kisah kasih di sekolah. Semut-semut merah itu luar biasa. Oke, langsung aja deh nih pertanyaan pertama. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih menjelaskan kepada teman santai di luar sana. Karena kan kita, penonton kita nih bermacam-macam. Kebanyakan ABG milenial nih. Oh, milenial banyakan ya. Mereka pasti pengen tahu dong tentunya, apa sih hippie itu? Gitu kan. Sejak kapan mungkin berdirinya, fungsinya, kegiatannya apa aja. Monggo, Pak. Jadi HIPI itu merupakan singkatan daripada Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Itu didirikan pada tanggal 17 Agustus 1976. Jadi ya tahun ini umurnya udah hampir 44 tahun lah ya. 44 tahun. Ya dulu memang itu didirikan oleh tokoh-tokoh pengusaha-pengusaha pribumi. Salah satunya adalah almarhum Prabowo Sutejo. Oh, Pak Prabowo. Ya, dulu beliau adalah salah satu juga pelopor berdirinya HIPI. Nah, Fadli kuliah, Pak. Lu potong sedikit. Kuliah di punyanya Oh, Mercubuana. Mercubuana, Pak. Oke. Saya alumninya, Pak. Nyambung lagi ya. Benar-benar teman santai tuh. Bangga gua tuh jadi tuh anak Mercubuana. Yes, ya kan? Jadi memang HIPI ini dulu dengan kata-kata pribumi memang pertama kali itu dibentuk itu tujuannya adalah bagaimana supaya anak-anak bangsa ini juga bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang handal di Republik Indonesia ini. Begitu. Jadi artinya supaya bagaimana anak-anak bangsa ini tertarik menjadi pengusaha. Itu intinya. Ya. Nah, tapi ternyata hasilnya memang bisa kita rasakan saat ini. Nah, memasuki reformasi, ada waktu itu pembahasan. Ini kata-kata pribumi ini masih relevan nggak sih dengan tujuan awalnya? Seperti itu, Pak. Kan gitu ya. Karena dulu kan memang masih ada dikotomi lah antara katakanlah mungkin non-pri dan pri gitu. Itu kan. dia betul. Setelah bergulir reformasi, kata-kata pribumi ini sudah berganti makna. Jadi kata-kata pribumi di sini bukan lagi misalnya kita ada semacam dikotomi pri dan non pri. Di kota-kotakan. Dikotak-kotakan atau mungkin ada perbedaan. Enggak lagi. Jadi HIPI saat ini dengan kata-kata pribumi di sini itu sudah mengandung makna daripada semangat kebangsaan.
Oh, Jadi pribumi di situ artinya adalah patriotisme. Patriotisme. Ya, semangat persatuan di sini. Jadi artinya siapapun ya yang merupakan warga negara Indonesia, berKTP Indonesia, dari suku manapun itu, kalau dia memang memiliki suatu katakanlah tujuan yang mulia membangun ekonomi bangsa, mereka adalah merupakan bagian daripada tim usaha pribumi. Nah, jadi kalau di kita, aku misalnya saya kan ketua HIPI DKI Jakarta, di kita juga banyak bergabung teman-teman kita dari keturunan Tiongkok, dari India, dari Arab, itu banyak tuh bercampur di kita. Dan mereka kita bangga sebagai pengusaha-pengusaha pribumi. Jadi menyatukan Pak ya? Betul, betul. Jadi moto kita memang sampai saat ini adalah bangga memakai produk Indonesia. Bangga memakai produk Indonesia. Itu teman santai. Teman santai harus bangga. Betul. Jadi kita tidak suka lagi tagline aku cinta produk Indonesia. Oh iya. Nggak suka lagi. Karena kalau Fadli kalau ditanya cinta nggak, pasti cinta. Cinta. Dipakai nggak? Kadang nggak. Nah, kalau kita ingin jadi digeser. Nah, digeser. Bangga memakai produk Indonesia. Bangga memakai produk Indonesia. Berarti nggak usah cinta atau asal dipakai. Iya, dipakai dulu. Dengan dipakai akhirnya kan jadi cinta. Betul. Begitu. Jangan salah ngomong nih. Nah, Ingat tuh, santai ya. Jadi kalau nanti jadi pengusaha-pengusaha, ya teman-teman milenial ini jangan lupa masuk HIPI. Tuh, welcome dong berarti. Welcome dong. Sangat welcome dong. Betul, betul. Teman santai bisa lihat semua. Gimana sih mau tahu seluk-beluknya cara masuk gimana? Nanti tadi ada di profil, ada Instagramnya juga. Bisa diklik di situ, dicari tahu. Zaman canggih kok, zaman digital, benar gak? Atau langsung di follow saya juga nggak apa-apa. Nah, itu Kan Sarman Simanjorang di IG langsung ada. Pak Sarman, Bang Sarman, udah welcome. Tinggal di follow, klik udah, tanya-tanya, komen mau nanya apa dibalas ntar. Luar biasa. Nah, Fadli kan dengar banyak nih abang kegiatannya, wah prestasi banyak deh, sempat googling nih sebelum kemarin nih, wah gini. Nah, makanya ini bahas sedikit gitu kan. Nah, Fadli udah dengar juga ada apkasi. Nah, pasti teman santai juga ya masih mungkin banyak yang awam. Monggo Bang, jelaskan. Jadi saya juga adalah wakil ketua umum APKASI. APKASI itu adalah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Pedagang pasar seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi banget. ini adalah satu-satunya organisasi pedagang pasar seluruh Indonesia. Dulu memang ketuanya kan pertama kali Pak Prabowo. Ya, setelah itu Pak Sandiaga Uno. Nah, waktu Pak Sandiaga Uno ketua umum APKASI, saya dipercaya menjadi wakil ketua umum APKASI bidang organisasi. Bahkan ketika beliau maju menjadi wakil gubernur dan terpilih wakil gubernur, lanjut menjadi calon wakil presiden, saya hampir 1 tahun lebih menjadi PLT ketua umum APKASI. Jadi ini memang tujuannya adalah melakukan pembinaan, melakukan komunikasi, meningkatkan sumber daya manusia daripada pedagang-pedagang pasar di seluruh Indonesia. Artinya mendata semua. Iya, mendata semua. Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Jadi yang namanya pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia, otomatis mereka adalah pedagang-pedagang yang ada di dalam itu adalah anggota daripada APKASI. Betul. Tapi ada nggak selama ini yang maksudnya pedagang-pedagang di Indonesia masih ada mungkin ya yang beberapa yang belum tahu akan hal ini mungkin? Atau memang sudah terdata rata sudah? Kemungkinan ada juga. Tapi kalau seperti di Jakarta misalnya, itu setiap pasar itu ada namanya pengurus komisariat. Oh begitu. Jadi setiap pasar tradisional itu pasti ada pengurus APKASI di sana. Itu namanya ketua komisariat. Gitu. Jadi tingkatannya ada di tingkat pusat, ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten kota, dan sampai dengan tingkat pasar. Jadi sampai ke bawahnya. Ya, jadi infrastruktur kita memang sangat-sangat jelas sampai tingkat bawah. Sampai tingkat bawah. Betul. Tapi seandainya misalnya maaf kata di tingkat bawah ada yang sampai detik ini tanda kutip belum bergabung atau karena mungkin dia karena ketinggalan info atau gimana saking sibuknya lah gitu. Mereka mau gabung, nggak ada kata terlambat kan? Oh nggak ada. Karena gini, karena kan kadang-kadang pedagang pasar itu juga kan keluar masuk. Iya betul. Ya kan keluar masuk juga ada mungkin dia katakanlah udah lama, mungkin juga dia mau pindah ke tempat lain atau mungkin dia udah untungnya udah banyak, dia beli ruko, artinya kan masuk penghuni baru. Kayak gitu. Jadi keluar masuk sih kalau di situ. Tapi pada umumnya bahwa APKASI ini adalah salah satu tempat daripada teman-teman kita pedagang pasar untuk memperjuangkan berbagai aspirasi. Contoh misalnya bagaimana supaya sewa kios itu jangan terlalu mahal. Nah itu kan yang dorong itu APKASI yang berjuang gitu kan. Nah kemudian juga bagaimana agar kalaupun katakanlah diberikan sewa, kalau bisa
panjang gitu kan, jangan harus diperpanjang setiap Setahun tahun. selesai, setahun selesai, Nah, kan? nanti kalau kita nanti tiap tahun pasti naik gitu kan. Betul. Mungkin pakai sekali 5 tahun. Nah itu kita itu. Kemudian bagaimana supaya biaya maintenance-nya, biaya keamanannya, biaya kebersihannya jangan terlalu memberatkan ya, karena kadang-kadang kan juga namanya pedagang toko ini kan kadang-kadang untungnya pas, Iya. ada untungnya memang pas bagus, jadi fluktuasinya kan harus Naik turun kan naik dia juga. turun. Nah itu adalah merupakan juga salah satu perjuangan kita kepada pengelola itu biasanya kalau di Jakarta itu adanya Perumda Pasar Jaya, ya seperti itulah. Itu adalah hal-hal yang kita perjuangkan di Apkasi untuk ya pelaku-pelaku KM, secara khusus adalah pedagang pasar yang ada di pasar tradisional. Tuh, luar biasa. Luar biasa perjuangan. Teman saya itu, ini Farli dengar begini, udah ngebayangin tadi gitu ya. Coba kalau kita membayangkan pedagang pasar, ini bahasanya di seluruh Indonesia. Nggak usah di seluruh Indonesia. Di Jakarta aja udah banyak banget. Apalagi di seluruh Indonesia. Kebayang kan banyaknya kayak gimana. Di Jakarta aja ya, di Jakarta aja ada sekitar 170 pasar. Pasarnya. Tradisional. Pasar Itu tradisional. tradisional. Gitu. Yang akhir-akhir ini memang agak sedikit menjadi sorotan. Karena muncul menjadi klaster-klaster Betul. COVID-19 gitu. Nah, ya, jadi itulah makanya kita tanggal 20 hari Jumat besok, Jumat depan kita bersama Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta mau bikin kampanye nih. Kampanye pasar tradisional bebas COVID-19. Oh, supaya membangkitkan lagi gairah untuk kembali seperti dulu lagi. Supaya kita ingin memotivasi daripada pedagang-pedagang pasar ini pertama disiplin ya untuk melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan segala macam. Nah, kenapa harus kita pompa terus? Karena pasar itu adalah merupakan sawah mereka. Ladang mereka. Nah, kalau itu menjadi ladang, ya jagalah supaya jangan sampai misalnya nanti ada kebijakan pemerintah tutup. Iya. Nah, kalau tutup siapa yang rugi? Ya Ya bisa kan? survive mereka. Nah, begitu. Mata pencariannya di situ. Betul. Nah, jadi itu kita mau bikin deklarasi dan nanti ketua umumnya akan membacakan deklarasi lah komitmen pedagang pasar dari Jakarta. Nah, walaupun DKI Jakarta, tapi kami harapkan nanti itu juga bergaung ke seluruh Indonesia. Supaya apa? Supaya pasar-pasar tradisional juga di provinsi-provinsi, daerah-daerah yang lain juga itu mereka juga bisa mengikuti. Nah, plus satu lagi juga, sekaligus juga kita kampanye membudayakan memakai kantong plastik ramah lingkungan. Iya, sekarang udah mulai berjalan tuh dikit-dikit Ya, tuh dari betul. yang apa minimarket udah mulai tarik tuh. Betul. Plastik. Karena apa? Karena kantong plastik ini kan satu zat yang terurai cukup lama. Lama banget. Bisa ratusan tahun dia di tanah, baru dia terurai. Satu. Yang kedua, sampah. Nah, yang ketiga kalau di Jakarta misalnya, atau mau nggak jadi Jakarta lah, di kampung-kampung juga kalau got-got itu tersumbat, banyak kan apa? Nah, itu. Plastik. Betul. Nah, gitu. Jadi kita ingin agar bagaimana supaya masyarakat kita terbiasa memakai kantong belanja ramah lingkungan. Betul. Itu juga untuk titipan kita kepada anak cucu kita, generasi penerus untuk lingkungan yang lebih baik ke depan. Jadi kalau kita tidak pakai kantong plastik hari ini, mungkin nggak bisa kita rasakan dalam 5 tahun ke depan, nggak mungkin sampai 10-15 tahun ke depan baru berasa kita bisa meninggalkan sesuatu yang lingkungan yang baik, ramah lingkungan, betul, kepada anak cucu kita. Itu gitu, teman santai itu Farli bang. Oh Farli jadi Firly lagi ya. Firly. Jadi teman santai dengerin. Kadang-kadang nih, aduh, bukan teman santai yang cowok aja, yang cewek. Apalagi yang ibu-ibu kalau ntar nonton. Kadang-kadang ibu-ibu masuk supermarket, minimarket. Ini mana sih kantong plastiknya nih? Mana kantong plastiknya nih? Apaan nggak ada? Nah, itu jangan salah paham dulu. Betul. Ini mikirnya buat anak cucu ke depan, Bu. Ya. Betul. Jadi ntar kalau ibu ke pantai ngeliat pasir enak, jangan ntar ke pantai ngeliat pasir tak tahu, di timbunan sekian lama ada kantong plastik situ. Belum hancur-hancur tuh plastik. Tapi Farli, larangan ini sebenarnya bisa ditangkap menjadi peluang usaha bagi generasi muda kita. Bagaimana menciptakan tas-tas belanja yang mungkin unik, antik, sesuai perkembangan zaman. Ya, dan biasa kalau ibu-ibu nanti nonton itu, membawa tas itu ke pasar, itu bisa jadi difoto, kebanggaan tersendiri. Itu menjadi peluang usaha loh. Asal kita mampu memanfaatkan daripada peluang itu. Dikombinasikan dengan orang yang kreatif, misalnya dia hobinya ngedesain gambar yang lucu-lucu, karakter yang lucu-lucu. Kan bisa kan kita bikin desain, misalnya desain kantong belanja itu dari tikar. Nah, itu tikar.
itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Tapi kalau dicat, dimodifikasi, dibikin seninya, pasti ibu senang. Jadi, Apalagi dengan medsos sekarang kan, ya dengan kalau dia ada tas belanja yang lucu, antik, dilucu, pasti masuk langsung medsos masuk di sana tuh bang. Langsung tuh. Tasnya kakak. Iya. Tasnya kakak. Ah. Iya, nah itu masuk. Di Nah, situ. jadi teman-teman milenial, ayo mulai sekarang boleh membuat kreasi-kreasi baru, pulang-pulang usaha menciptakan kantong belanja ramah lingkungan. Tuh. Gitu. Dia kasih semua sebenarnya itu dirangkul. Mungkin kalian aja belum tahu, makanya di searching apa sih itu, lihat detail-detailnya. Masih belum lengkap juga, masih belum kurang pengetahuannya, mau tanya langsung, tadi udah disebutin, follow Instagramnya, tanya, tadi balas, ya kan? Kirim pertanyaan yang banyak, ya kan? Betul. Kita jawab, jangankan pertanyaan begini, rumus ajaran genjang dijawab sama siapa? Ya betul ya, Bang. Oke, boleh. Teman santai lagi nih, kita bicara agak geser sedikit nih ke generasi milenial. Kalau dari abang sendiri nih, kira-kira apa sih semacam wejangan dah dari abang buat generasi milenial nih sekarang supaya lebih positif? Iya, betul. Jadi setiap generasi muda itu, setiap katakanlah mungkin angkatan atau mungkin masa itu pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Ya kan, kalau zaman saya ini zaman yang di tengah-tengah kita ini. Ya kan, di tengah-tengah. Jadi belum bagian daripada angkatan 45, tapi tidak bagian daripada milenial. Kan gitu. Middle. Okay. Nah, dan kalau kita lihat, ya kalau dari sisi politik ya, sisi politik kemungkinan 2024 itu sudah zaman-zamannya milenial nih, mulai muncul para pemimpin-pemimpin. Gitu. Nah, Dia akan lebih matang. betul. Nah, cuman tantangannya berat banget. Ya, tantangannya apa? Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, tentu tingkat persaingan sangat-sangat ketat. Jadi untuk itu para generasi muda harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, SDM yang tinggi, yang memang harus menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang ada saat ini. Nah, terutama nih generasi muda kita. Kita lihat nih tantangan COVID kita 19 ini. Ya. Ekonomi kita ambruk. Dampaknya apa? Dampaknya banyak pengusaha-pengusaha yang harus melakukan PHK, bahkan merumahkan karyawan. Betul. Bahkan banyak katakanlah keluarga-keluarga kita yang harus kehilangan mata pencarian. Dengan demikian, angka pengangguran kita masih tinggi ke depan. Di satu sisi, setiap tahun angkatan milenial yang menjadi angkatan kerja, kita harus memproduksi hampir 2,5 sampai 3 juta per tahun. Per tahun. Ya, lulusan sarjana, SMK, hampir 3 juta setahun. Itu menumpuk lagi kalau yang pengangguran PHK saat ini tidak terserap di dunia kerja. Betul. Nah, yang paling fatal lagi apa, Pak? Dalam waktu tidak terlalu lama, kita akan memasuki yang disebut dengan bonus demografi. Nah, bonus demografi itu akan dialami oleh setiap negara dalam siklus setiap 1 abad. Ya, di mana dalam fase beberapa tahun, apakah 10 tahun, dan kalau kita di Indonesia itu diharapkan mulai tahun 2025 sampai 2035 kita akan memasuki yang namanya bonus demografi. Walaupun kalau saya sendiri melihat itu bukan tahun 2025. Saya menduga itu lebih cepat. Terjadi lebih cepat. Ya, mungkin mulai tahun ini kita sudah mulai masuk fase itu. Ya. Nah, bonus demografi itu artinya adalah ketika satu negara angkatan kerja produktif dia itu lebih banyak daripada angkatan tua. Iya. Jadi bangsa kita ini nanti 60% penduduknya itu adalah angkatan produktif, golongan milenial lah. Iya. Gitu. Jadi mungkin yang berumur sekitar 65 ke atas itu hanya sekitar 60%. Tapi usia produktif itu 60%. Nah, ini menjadi tantangan dan peluang. Tantangannya adalah kalau negara kita atau bangsa kita tidak mampu memanfaatkan potensi ini, maka itu akan menjadi permasalahan sosial. Betul. Kalau pengangguran banyak, Impactnya apa yang terjadi? Menjadi beban sosial negara. Kemudian juga akan menjadi sosial masyarakat. Mungkin akan banyak yang namanya kriminalitas lah, dan segala macam. Angka kemiskinan akan banyak, gitu loh. Tapi kalau mampu memberdayakan potensi ini, maka
ini juga menjadi peluang negara kita menjadi salah satu negara dari sisi ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkat drastis, misalnya tingkat pengangguran kita menurun, kemudian juga pengusaha-pengusaha muda kita muncul sekian banyak. Nah, itu menjadi peluang yang harus diberdayakan. Nah, untuk itu makanya milenial saat ini jangan pernah santai. Betul. Nggak boleh santai. Channelnya boleh santai bareng gue. Channelnya boleh. Ya, tapi jangan santai gue. Santai terus. Betul. Jadi bagaimana memiliki kreativitas, bagaimana meningkatkan kompetensi, bagaimana supaya kita mampu menyesuaikan daripada kebutuhan-kebutuhan yang ada sampai saat ini. Termasuk dalam hal ini kesempatan-kesempatan peluang usaha. Saya dalam beberapa kesempatan Farli menyatakan bahwa paradigma berpikir milenial sudah harus kita rubah. Adalah ketika lulus kuliah, jangan pernah lagi berpikir mencari pekerjaan, tapi menjadi pelaku-pelaku usaha baru. Nah, itu yang kita harapkan. Dengan apa? Coba lihat di sekitarnya. Apakah mungkin ada peluang-peluang usaha yang memang orang tidak melirik, tapi itu menjadi peluang usaha yang bisa kita ciptakan. Newcomer-nya di sini. Betul. Nah, ini sambil contoh nih, anak saya. Anak saya kemungkinan minggu ini dia akan launching yang namanya Barbershop Man online. Barbershop Man online. Oh, Barbershop Man online. Ya kan? Jadi berarti anak saya itu tentang cukur rambut. Iya, cukur rambut. Tapi online. Ya, jadi artinya akan datang orang ke rumah untuk cukur rambut. Oh, dia jadi nyamperin. Betul. Klien ada di mana dia Betul. samperin. Jadi begitu. itu tujuannya apa? Itu kan melihat peluang. Karena ternyata secara psikologis ketika misalnya pemerintah DKI Jakarta sudah mencabut PSBB yang lama, transisi, masa transisi. Mall-mall sudah dibuka, salon-salon sudah dibuka, ya kan, barbershop juga udah dibuka. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak yang konsumen kita ogah atau secara psikologis takut. Gitu loh. Makanya kalau kita lihat di jalan-jalan sana banyak laki-laki yang masih gondrong, nah itu karena mereka masih takut. Itu kan berarti kan potensi peluang usaha. Ya, maka dibikin survei. Nah, ternyata memang konsumen-konsumen kita ini suka mengundang para pemotong rambut ini ke rumahnya. Ke rumahnya private. Nah, lebih terjamin. Gitu. Ini kan contoh-contoh peluang yang harus dimanfaatkan dan semua harus dicoba. Ya, ini juga mungkin juga gagal, bisa juga berhasil. Tapi ingatlah, tidak akan pernah Anda berhasil tanpa pernah Anda coba. Berani mencoba. Betul. Masalah berhasil atau gagalnya itu urusan belakangan. Kan Farid juga begitu kan dulu mencoba kan, mirip-mirip coba dulu, Michael Jackson kan. Ternyata berhasil. Kan? Kalau nggak berhasil disambitin, nggak jadi mundur. Mungkin berhasil. Kalau nggak dicoba, nggak tahu. Nah iya. Cuman paling nontonin orang lain. Nah, ada tuh siapa gitu. Tuh milenial tuh dengar tuh. Tuh dengerin milenial tadi seperti abang udah bilang anaknya buka usaha baru, tuh kan. Itu sebagai contoh. Jadi abis lulus kuliah udah mindsetnya jangan lamar kerja, cari kerjaan, jangan. Create worknya yang baru nih, sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi kalau sekarang ini yang lulusan tahun ini. Oh iya, yang lulusan online tadi. Betul, yang lulus tahun ini misalnya, yang lulus S1 lah, SMK lah. Ya, mohon maaf saya bukan katakanlah mengurangi motivasinya, tapi untuk mencari pekerjaan saat ini sampai akhir tahun ini masih susah. Betul. Masih PHK. Masih banyak. Ya kan coba kita lihat saat ini. Hotel-hotel bintang 5 aja masih banyak yang belum buka. Baru sebagian, masih step by step gitu loh. Jadi dunia usaha saat ini tidak akan pernah belum saatnya menambah karyawan baru. Jadi untuk itu apa? Lulus kuliah jangan jadi manusia pengangguran, tapi jadilah manusia yang kreatif, mencari ide dan gagasan yang mampu dijadikan menjadi peluang-peluang usaha. Dimanapun ada peluang, ada jalan asal mau berusaha. Betul. Oh, luar biasa. Betul. Bener-bener. Kadang-kadang nih begini seorang Farid Jackson nih kalau ngomong nih, kan setahun sekali benernya. Pas mau mendekati Lebaran, ya kan baru tuh bener gitu. Kalau ini mendekati COVID-19 berakhir kan? Itu. Amin itu. Biasanya kalau siapa yang ngomong nih besok 2 hari kejadian bener. Amin. Abis udah COVID lu pulang. COVID pulang ya. Udah di Indonesia udah pulang. Tapi milenial jangan lupa. Ya, protokol kesehatan harus dijaga. Pakai masker, ya kan? Terus cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ya termasuk sama pacar harus jaga jarak dulu sementara. Nah itu agak susah. Nah itu nggak apa-apa. Kan lagi jomblo, promosi. Ini kan aman kalau jomblo saya. Aman. Orang single mah bebas.
Nah, tadi menyinggung masalah COVID nih. Semua lapisan kena dampak nih. Farli juga kena dampaknya, temen santai juga. Nah, kalau abang sendiri bagaimana? Era ini nih masuk nih kan masalah si COVID ini nih, terus PSBB apa segala macam. Impactnya gimana yang abang rasakan? Ya memang kalau kita bicara dampaknya ya luar biasa. Karena memang COVID-19 ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, itu di seluruh dunia. Dan itu tidak melihat yang namanya negara besar, negara sedang kecil, gak semua kena. Rata semuanya. Satu. Yang kedua, dampak yang paling fatal kemana? Ekonomi kita. Ekonomi kita. Jadi, apalagi saya salah satu komisaris utama di salah satu perusahaan beralkohol. Oh iya. Ya kan? Yang kita punya pelanggan-pelanggan khusus gitu kan. Nah, dengan hampir 4 bulan ini tutup, ya biasanya produk kita itu akan banyak dikunjungi orang itu, dinikmati orang itu adalah di hotel, di restoran, di kafe, di pusat hiburan. Iya, tutup 4 bulan, ya penjualan tidak ada, hampir 50%. Hampir 50-60% anjlok. Dan itu merupakan penjualan kita paling rendah 25 tahun terakhir. Gitu. Semua. Tapi ya kita masih bersyukur. Kita harus bersyukur terus. Bersyukur, Pak. Ya, harus bersyukur terus kondisi apapun. Ya kan? Ya, masih bisalah dengan angka 40% masih bisa penjualan. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita, coba mulai Februari, hotel, restoran, kafe, kemudian juga travel, penerbangan. Itu sudah mati suri. Betul. Gitu. Jadi kita harus bersyukur gitu. Jadi kalau di dampaknya ya luar biasa bagi dunia usaha, dan apalagi kalau kita lihat UKM. Ya, UKM kita di Indonesia itu hampir sekitar 60 juta. Nah, 60 juta itu mereka adalah UKM yang selama ini memberikan kontribusi hampir 60% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi berapa persen, akhir? 60%. Sekarang saat ini tidak ada lagi. Dari 60% itu? Iya, makanya pertumbuhan ekonomi kita kan minus nih. Minus. Ya, jadi artinya itulah yang saya selalu sebagai ketua umum HIPI DKI Jakarta menyuarakan kepada pemerintah, ya kita mengucapkan terima kasih udah diberikan stimulus, diberikan relaksasi, diberikan keringan pajak, ya segala macam, tapi kita minta bukan hanya itu. Yang paling penting juga adalah bagaimana pemerintah memberikan namanya modal kerja. Karena modal kerja UKM ini itu sudah habis. Selama 4 bulan mereka dirumahkan, tinggal di rumah, usahanya tutup, ya modalnya itu udah habis untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Yeah. Jadi sekarang ini mereka udah praktis, sudah tutup gitu loh. Jadi udah habis modal. Nah, kalau pemerintah tidak memberikan modal kerja, ya mereka akan susah untuk membuka usahanya kembali. Ya kan? Tapi kalau terpaksa pun mereka nantinya perlu untuk membuka usahanya, ya mereka akan minjam ke rentenir. Nah, itu bahaya. Nah, rentenir ini bunganya 25-30%. Tinggi. Tapi mampu. Nah, itulah yang selalu kita sampaikan kepada perbankan. Dengan bunga 25-30% aja mereka bisa bayar kok. Bunga bank kan hanya 8%, 10%. Di bawahnya kecil gitu loh. Cuman tingkat kepercayaannya itu yang kita lihat sampai saat ini itu masih rendah kepada UKM. Betul. Trustnya itu betul yang masih. Nah, coba kalau misalnya Farley ke pasar-pasar, setiap sore ada ibu-ibu atau bapak-bapak di sana bawa tas, itu kutip-kutip tuh 150.000, 200.000 setiap toko. Itulah rentenir itu. Benar. Jadi tiap hari itu dikutip. Gitu loh, nggak terasa. Bawa catatan kecil. Betul itu. Jadi maksud saya perbankan kita ini paradigmanya juga harus dirubah, memandang UKM itu. Betul. Gitu loh. Sampai saat ini UKM paling rendah dalam hal mengembalikan pinjamannya. Dalam arti kata kasusnya itu paling rendah untuk tidak mengembalikan. Dibanding dengan yang meminjam 100 miliar, 10 miliar, banyak yang mangkrak. Tapi UKM minjam 10 juta itu langsung berputar. Dikasih hari ini, besok dia langsung jualan, uang langsung berputar, langsung tagih tiap hari dikasih. Nah, itu pada kesempatan ini juga ya momen ini mudah-mudahan ini juga ditonton oleh para juga pengambil keputusan. Betul. Tolonglah diperhatikan UMKM ini. Tolonglah diberikan kepercayaan terhadap UMKM ini. Trust lebih mereka. Sediakanlah mereka
modal kerja. Gitu. Dirangkul, lebih dirangkul mereka. Betul. Mudah-mudahan dengan acara kita ini ya ada semacam perhatian khusus lah kepada UMKM kita. Nanti kan nonton. Ah, Mereka salah satunya ada nyangkut nonton nanti. betul sekali. Tolong didengerin. Masukan ini penting buat halayak ramai. Bukan cuma buat individu, buat masyarakat Indonesia semuanya. Dan dampaknya besar Banget. pertumbuhan ekonomi kita. Itu kembali ke situ. Betul. Kemarin kan coba Singapura kemarin sudah mengumumkan mereka sudah masuk resesi ekonomi. Iya. Gitu loh. Udah karena pertumbuhannya udah minus 41%. Wajar. Karena apa? Selama ini Singapura itu hidup dari apa? Perdagangan dan jasa dan juga pariwisata. Nggak ada yang masuk. Iya. Anjlok 41%. Enak juga. Nah, jadi kita sih sebagai pengusaha berharap supaya kita minus pasti, tapi jangan sampai terlalu dalam. Down banget. Ya kalau suku-suku kita dijaga jangan sampai angka 2 digit gitu loh. Iya, betul. Gitu loh. Mungkin ya di angka maksimal 0,9% lah gitu kan, jangan sampai 10 sampai 11 seperti misalnya Singapura sampai 41%. Nah, Drop banget. nah untuk itu apa strateginya? Bantu UKM Betul. supaya bergerak. Supaya normal lagi. Normal kembali. Bahkan lebih dari normal. Belum. Lebih bangkit lagi. Iya dong. Terus Bang, kemarin pas lagi lagi PSBB nih, kan ada slogan stay at home, work from home. Abang begitu juga? Sama. Stay at home. Sama juga. Terus perasaannya gimana stay at home? Minggu pertama sih oke. Seminggu pertama oke. Masih oke. Seminggu Masih kedua? menikmati. Minggu kedua udah mulai jenuh. Ngapain aja di rumah? Pertama ya sudah bangun tidur, nonton TV. Habis itu Sambil nonton TV nggak sadar kita. Tidur lagi? Sambil ngemil. oh nggak tidur di sofanya, tidur lagi. Tidur lagi. Habis tidur lagi bangun nonton TV lagi. Gitu terus. Berarti kayak lagu itu dong, almarhum Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lebih kurang lagi, seperti itulah. Bangun lagi, tidur Ya. lagi, bangun. Begitu terus. Apalagi kan awal-awal kan tahu sendiri. Iya kan? Takut keluar rumah aja takut. Iya. Ya. Oh, Tapi Parno juga itu, Parno. Parno udah 3 minggu setelah itu udahlah. Oh, kita olahraga aja deh. Jadi kita sambil olahraga pagi, kadang-kadang orang sore. Bahkan sempat dulu berjemur. Karena dulu katanya wah kalau kita berjemur nanti itu bisa mematikan gitu kan ya. Ya, kita nggak pernah berjemur jadi berjemur. Pas titik jenuh banget di rumah tuh udah di minggu atau di bulan keberapa tuh? Aduh, 1 bulan pertama udah jenuh banget. Ya. Udah jenuh banget. Kangen teman-teman kerja, kangen semua. Ya memang kita sudah terbiasa dengan kesibukan kan. Nah tiba-tiba dengan kondisi seperti itu. Tapi ya mau tidak mau harus kita lalui kan gitu. Jadi saya rasa bukan hanya saya. Semua lah. Ya, bahkan ibu rumah tangga juga teriak juga ternyata. Semua. Karena ibu rumah tangga kita ini dengan adanya libur sekolah, belajar di sekolah, bukan tambah santai. Ya dia seperti guru. Karena kalau tidak tahu ditanya ibunya. Betul. Itu satu. Yang kedua dibilang biayanya makin tinggi. Karena anak-anak habis belajar main. Main lari sana lari sini, habis pulang lagi makan. Betul. Jadi yang tadinya hanya 2 kali makan di rumah bisa 4 kali 5 kali katanya. Benar. Itu yang resmi, belum lagi snack. Tambah pengeluaran. Tambah pengeluaran. Fadli juga kena, Bang. Iya. Ada teman santai di rumah pernah komen nih kemarin. Kak Fadli sih enak. Stay at home juga mantep. Rumahnya wifi-nya kencang katanya. Fadli jawabin dong. Lu belum tahu, wifi gue emang paling kencang. Tapi selama di rumah, yang lebih kencang dari wifi gue ada. Karena belum merit, tinggal sama ibu kan, mamah kan. Omelan mamahku lebih kencang dari wifi gue. Suara lebih nyantar dibanding wifi. Wifi nggak seberapa kencengnya. Udah, kena juga. Bosan juga ya? Ngiler di rumah terus ya? Bukan main. Banyak pengalaman unik jadi ya. Pengalaman unik lah. Kita ambil hikmahnya aja lah. Kita bawa santai. Ada lagi pernah saya rapat virtual. Ternyata kan di komputer itu kan bisa kita set latar belakangnya. Backgroundnya. Saya bikin di pinggir pantai. Ya kan? Bupatinya nyahut. Pak Sarman, kok kabupaten saya nggak mampir-mampir? Sangka kita sepatu padahal di rumah. Di Lombok. Ya, dikirain itu pantai Lombok. Padahal gambarnya doang. Nah, itu pengalaman juga tuh. Lucu juga tuh, unik juga bener ya. Tapi enak tuh. Kita mau kemana cepet, tinggal bikin backgroundnya. Jadi nyampe situ. Nah, Bang, ini ada 2 pertanyaan wajib terakhir nih yang selalu pertanyaannya sama kalau di curhat santai. Agak sedikit personal nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Gini, untuk saat ini Bang, siapa orang yang paling abang sayang saat ini dan alasannya apa?
Iya, paling sayang sama siapa lagi kalau nggak sama istri? Wih, luar biasa. Oh iya dong. Alasannya Bang? Hah? Alasannya? Alasannya begini. Kan istri Bang? Hah? Kan istri. Oh iya Iya. nonton dong. Loh, alasannya cuma satu. Apa itu? Bahwa itulah makhluk yang diberikan Tuhan kepada kita, pendamping kita seumur hidup. Ini lemes. Lemes. Luar biasa. Ternyata di balik sosoknya yang Ya, berwibawa ini ada sisi romantisme kehidupannya. jadi Aduh, gini. meleleh. Gua cowok Gini. aja meleleh, apalagi cewek Jadi denger gini, begitu kelepak. Kan Ya kan? moto-moto selama ini itu kan sebenarnya walaupun sekilas lucu, Ya. tapi maknanya dalam. Enggak lucu Pak itu. Bang, itu Enggak, bagus. Itu kadang-kadang romantis. seperti ini. Jodoh itu ada di tangan Tuhan. Betul. Kadang-kadang kan itu kan seolah-olah kan sebagai lucu-lucuan kan. Tapi sebenarnya ya itulah arti yang sesungguhnya. Betul. Karena banyak sekali yang kadang-kadang ya, banyak sekali yang kadang-kadang kita lihat udah pacaran 5 tahun, 7 tahun, nggak jadi juga. Itu dia tuh. Tapi ada kadang-kadang yang pacaran sebulan Jadi. dan bahagia. Tuh. Kan? Ada lagi yang sangat lucu nih. Apa itu? Saya pernah ketemu teman saya. Ya mohon maaf nih, ya teman saya ini jauh lah. Aku lebih ganteng jauh lah dari dia. Oh begitu. Kan gitu ya. Ya kan? Dia lebih hancur. Itu aku nggak mau Iya, nggak. ada yang ngomong. Ada yang ngomong. Terus? Satu kali saya ketemu. Pas saya ketemu, kagetnya saya setengah ampun. Istrinya seperti model. Wih, terus luar biasa. Bingung saya. Saya pikir-pikir kok cewek ini mau ya ke teman saya ini ya. Kalau saya bandingkan jauh banget gitu loh. Tapi saya langsung percaya. Disitulah rahasia Tuhan. Gitu. Garisnya sudah dia. Betul. Emang itulah jodoh yang diberikan oleh Tuhan pada dia. Yang harus dijaga. Betul. Berarti kan ada sesuatu yang dilihat perempuan ini dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh laki-laki lain. Iya. Kan begitu. Betul. Mungkin dia tidak melihat fisiknya. Tapi ya itulah memang rahasia Tuhan. Itu. Jadi yang mungkin ada sesuatu kelebihan, ada mungkin sesuatu yang ya itulah memang yang diciptakan Tuhan untuk dia. Jadi itulah kalau saya berprinsip seperti itu. Jadi ibaratnya kayak kelebihan dan kekurangan itu diciptakan untuk saling melengkapi. Betul. Nah, apalagi saya orang Batak, istri saya orang Jawa. Begitu. Gitu kan. Nah, Ibu jadi- luar biasa ibu. Ah. Ibu telah mempunyai seorang suami, pasangan hidup yang wah gila. Waduh. Romantis Bu tadi baru terbuka tuh. Luar biasa, nggak nyangka saya aja sebagai host nggak nyangka begini. Gila meleleh. Saya coba. Jadi budaya berbeda loh. Iya. Budaya Batak, budaya Jawa itu sangat bertolak belakang jauh. Saya tahu persis ya tantangan istri saya itu 6 bulan pertama masuk di keluarga kita itu pasti dia punya beban berat dari sisi budaya, dari sisi suara, dari sisi kekeluargaan pasti berbeda. Ya kan kalau di kita orang Batak kan sudah terbiasa bicara kencang. Betul. Tapi bagi istri saya kan dikirain marah atau mungkin ketidaksukaan gitu. Nah, Proses adaptasinya tadi. nah kayak gitu-gitu kan harus ini. Tapi ternyata ya seiring dengan waktu yang menjawab lah, ya artinya dia bisa mengerti. Membaur juga. Dan saya juga seperti itu. Saya juga kalau pulang ke kampung mertua saya juga akan menyesuaikan bahwa saya berada di tanah Jawa. Jadi budaya itu saya ini, gitu loh. Nggak mungkin saya bawakan budaya Batak ke sana. kebayang. Gitu. Kalau di Batak itu kan kalau umpamanya saya ke rumah mertua saya ini kan istilahnya itu boleh dikatakan kalau di Batak itu yang boru ya. Boru itu yang bekerja, yang mempersiapkan segala sesuatu lah kalau ada pesta gitu kan. Nah, ternyata kalau di Jawa itu nggak begitu. Kalau saya ke sana karena istri saya adalah merupakan anak yang paling besar, justru saya yang bertanggung jawab di situ. Kan kebalik kan? Kebalikannya. Kan kebalikannya gitu loh. Nah kayak gitu-gitu kan kita mampu menyesuaikan. Jadi memang Bhinneka Tunggal Ika itu indah. Berbeda itu indah. Asal Saling kita mampu melengkapi. saling melengkapi. Betul. Akhirnya tercipta kebersamaan. Motonya itu yang tadi yang saya bilang itu, bahwa menerima istri kita itu lengkap dengan kekurangan itu dan kelebihan. Kelebihan juga. Betul. Nah, kayak tadi tercipta dilengkapi kekurangan kelebihan. Betul. Jangan dijadikan hanya perbedaan. ingin kelebihannya. Nah, Karena tidak ada manusia yang sempurna. sempurna. Pasti ada kekurangan dan ada kelebihan.
terimalah dia lengkap dengan kekurangan kelebihan. Itu Melina begitu. Betul, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan aja. Termasuk mertua juga begitu. Mertua juga tuh, dengerin para mertua. Pasti juga ada kekurangan kelebihan. Benar. Gitu. Nah, satu pertanyaan Antik terakhir. juga pertanyaannya, Pak, Ini wajib satu kali. Ini lebih antik lagi. Ngeri-ngeri sedap ini. Ini lebih antik lagi, Pak. Ini lebih antik. Oh, antik lagi. Lebih antik. Karena berkaitan dengan yang tadi. Oh, oke. Kalau yang tadi itu kan siapa orang yang disayang, udah disebutin kan, istri tercinta. Alasannya juga tadi udah. Nah, yang ini pertanyaannya, karena tadi istri tercinta, andai kata abang mendapat kesempatan hidup lebih lama lagi ke depan, mau ngomong apa, mau ngungkapin apa buat orang yang paling disayang tadi, dalam hal ini berarti istri abang kan, silakan. Nanti tayangan ini akan ditonton di masa yang akan datang terus. Kesempatan itu ngomong sekarang, mau ngomong apa yang mau diungkapkan terhadap orang yang tadi disayang. Silakan. Oke. Jadi untuk istri di rumah nih. Nah, itu dia tuh teman santai tadi. Iya, di rumah karena di rumah. Iya, makanya. Jadi itu Kan untuk di rumah kan. Iya, kenapa pakai tanya lagi, Bang, di rumah? Jadi ya untuk istri tercinta di rumah, ya kan. Kebetulan tahun ini oleh kita merayakan ulang tahun perkawinan itu yang ke 27 tahun. Oh, tahun ini? Ya. Di bulan? Di tanggal 30 Juni. Oh, yang sebelumnya. Iya, jadi kita sudah mengarungi pernikahan hampir 27 tahun. Luar biasa. Selamat atas Dengan perkawinan. berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Dan kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan rumah tangga itu kan ada pasang surut, terutama di kita di dunia bisnis ya. Pernah dulu sempat jaya, sempat juga dulu harus katakanlah tutup, bangkit lagi. Nah, di sini kan boleh dikatakan support, dukungan, kebersamaan, doa dari seorang istri itu akan sangat-sangat menentukan. Luar biasa. Gitu. Jadi artinya pesan saya kepada istri tercinta, jangan pernah berubah untuk itu. Selalu setia, selalu mendorong, selalu mendoakan. Saya mengalami saya sangat merasakan di tengah kesibukan saya, Farley sebagai seorang pengusaha juga di organisasi. Saya kadang-kadang, karena saya juga adalah non-muslim, saya orang Kristen, boleh dikatakan kemungkinan bisa saja juga kadang-kadang saya lupa untuk menjalankan ibadah saya. Tapi saya sangat melihat persis ibadah istri saya itu tidak akan pernah berhenti. Bahkan sampai saat ini selalu mengingatkan untuk jangan lupa untuk melaksanakan ibadah, berdoa, bangun tidur, sebelum tidur, membaca Alkitab, kayak gitu-gitu, itu saya selalu diingatkan. Ya. Tapi itu bukan karena memang saya lengah, bukan karena mungkin kadang-kadang faktor waktu, karena kesibukan, karena kelelahan. Tapi ketika dia ingatkan itu selalu saya laksanakan. Jadi artinya ya pesan saya seperti itu, bahwa kita songsong masa depan, masa tua. Ya kan, ini udah menyongsong masa tua nih. Betul. Masa tua dengan tetap seperti yang dulu. Pokoknya cinta tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Luar biasa. Santai, romantis sekali. Iya satu dong. ini. Iya. Ayah romantis ini. Iya kan kalau di kita ada dalam satu ayat Alkitab ya, yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dicirikan oleh manusia. Ya, Itu ada itu. betul. Sampai kapanpun. Jadi hanya kematianlah yang bisa memisahkan. Memisah. Luar biasa. Tapi itu normatifnya. Asik, bener-bener teman santai luar biasa Gitu ini. Pak Dwi. Jadi teman santai, tadi unek-uneknya, ungkapan hatinya semua udah dicurahkan di episode Curhat Santai kali ini, ya kan. Terima kasih Bang Sarman udah ngundang Fadli dari Santai Bareng Gue. Ya, untuk hadir. mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi bagian daripada pengalaman hidup yang mungkin sharing yang mungkin itu bisa dijadikan juga menjadi motivasi bagi teman-teman kita kaum milenial. Pesan saya cuma satu, adalah kalau Anda ingin punya cita-cita, ya kejarlah cita-cita itu setinggi langit, berusaha, bekerja, kemudian paling penting adalah jangan pernah menyerah.
Itu pesan paling penting. Itu yang paling penting, gitu kan. Siap. Nah, buat teman santai semua yang belum subscribe di channel ini, nah jangan lupa langsung aja diklik subscribe-nya, ya kan, dipencet juga loncengnya, di-share juga ke teman-temannya semua. Semoga channel santai bareng gue di kedepannya makin bermanfaat lagi, makin bisa berkembang lagi, karena subscribe dari kalian akan memberi motivasi tersendiri buat channel santai bareng gue. Setuju sekali. Begitu. Jadi akhir kata, sampai di sini dulu curhat santai episode kali ini bersama gue Fadli Jackson dan Sarman Simanjora. Sampai ketemu lagi di curhat santai episode berikutnya dengan bintang tamu yang lain lagi, pasti yang lebih lagi setelah ini, ya kan. See you on next episode. Kita berdua mau pamit. Bye bye. Bye bye. Bye. Sampai ketemu. Yes.